والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita akan mulai membaca kitab Syarah Thalathatil Usul, pembahasan tentang 3 pokok di dalam agama. Yang mana kitab Thalathatil Usul itu disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun untuk memahami risalah tersebut, kita membaca penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk dalam pembahasan kitab. Qala al-muallifu, yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan basmalah. Kemudian kata beliau rahimahullah, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, rahimakallah, rahimah adalah fi'il madhi yang bermakna doa. Ya, sebagaimana kalimat yang sering kita dengar, hafizakallah, ya, barakallahu fiik. Itu semua adalah bentuk-bentuk apa? Doa. Yang mana fiilnya adalah fiil madhi. Dan rahimakallah ini jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan yang dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Baik, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina, bahwasannya wajib bagi kita. Nah, perhatikan di situ ada annahu, hu itu disebut dengan dhamir sya'an, yang dia tidak ada kembali kepada kata yang sebelumnya. Yang mana dhamir sya'an ini yang menjelaskan maksudnya adalah kalimat yang setelahnya. Jadi tidak perlu mencari kembalinya kemana, ya, kepada kata yang sebelumnya, tidak ada. Makanya annahu yajibu alaina, bahwasannya wajib bagi kita ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 permasalahan. Ta'allumu di situ dibaca rafa karena fa'il dari yajibu. Fa'il dari fi'il mudhari yajibu. Jadi kata beliau, wajib bagi kita mempelajari 4 masalah atau 4 hal. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Apa itu ilmu? Kata beliau rahimahullah, wa huwa, ilmu adalah ma'rifatullahi, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil islami, dan mengenal agama Islam, bil adillati, dengan dalil-dalil. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, sebagaimana disebutkan oleh al-muallif, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat penjelasan nomor 1 terkait dengan basmalah. Qala asy-syarih rahimahullah, ibtada'a al-muallifu rahimahullah. Al-muallif, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu memulai kitabahu, kitabnya,
bil basmalati, dengan basmalah. Iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Iqtidaan itu dalam rangka meneladani kitabullah azza wa jalla. Nah, di situ iqtidaan itu adalah masdar dan dia kedudukannya di sini sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Dia menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Ya, menjelaskan sebab al-muallif memulai kitabnya dengan bismillah. Sebabnya apa? Karena atau dalam rangka meneladani kitabullah azza wa jalla. Fa innahu, karena sesungguhnya yaitu kitabullah Al-Quran, mabdu'un bil basmalati, dimulai dengan basmalah. Ini yang pertama. Kenapa musannif ataupun para ulama yang lain ketika memulai kitabnya itu dimulai dengan basmalah? Yang pertama, meneladani Al-Quran, meneladani kitabullah. Kemudian wattiba'an li hadithi, dan juga dalam rangka mengikuti hadis, yaitu hadis yang bunyinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai padanya dengan bismillah, maka perkara itu terputus barokahnya. Akan tetapi hadis ini diperbincangkan para ulama, ya, dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagaimana di dalam Al-Irwa. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qatidaan bi Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalati. Karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam memulai kitab-kitab beliau, yaitu surat-surat beliau, bil basmalati, dengan basmalah. Ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim surat beliau kepada raja-raja untuk didakwahi, diseru kepada Islam, beliau mulai dengan basmalah. Dan ini pun merupakan sunnah atau jalan yang ditempuh oleh Nabi terdahulu. Sebagaimana juga di dalam surat An-Naml ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Menyebutkan ucapan Ratu Saba bahwasanya surat itu dari Sulaiman, dan bahwasanya apa? Isi surat itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman pun ketika mengirim surat kepada Ratu Saba, beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah ini pun menjadi perhatian kita, baik dalam menulis ya atau yang lainnya, kita mulai dengan bismillah. Ya, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-jaru wal majrur, jar dan majrur, bismillah. Itu jar dan majrur. Muta'alliqun bi mahdhufin, dia muta'alliq dengan yang mahdhuf, dengan yang dibuang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jar dan majrur itu muta'alliq, dia memiliki keterkaitan, ya. Sebagaimana contoh misalnya kataba Muhammadun bil qalami. Muhammad telah menulis dengan pena. Bil qalami jar majrur. Dia muta'alliq bil fi'il kataba. Dia muta'alliq dengan fi'il kataba. Maka demikian juga jar majrur di sini bismillah itu muta'alliq bi mahdzufin. Dia muta'alliq tetapi muta'alliq bi mahdzuf, dengan sesuatu yang dibuang. Yang mana yang mahdzuf itu adalah fi'lin. Itu badal dari mahdzuf. Fi'lin muakhirin munasibin lil maqami. Yang mana yang mahdzuf itu adalah fi'il yang diakhirkan, munasibin yang sesuai, lil maqami dengan keadaan. Baik.
Jadi yang muta'alliqnya dengan mahzub, dan yang mahzub yang dibuang itu adalah fi'il dan diakhirkan. Kemudian fi'il itu sesuaikan dengan keadaan. Baik, jadi takdirnya, perkiraannya adalah Bismillahi aktub. Jadi inilah takdirnya, Bismillahi aktubu. Dengan nama Allah aku menulis, Bismillahi aktubu. Au usannifu, atau Bismillahi usannifu. Dengan nama Allah aku menyusun, membuat tulisan. Baik. Nah, paham ya? Fiilnya muakhar. Jadi bukan aktubu bismillah atau usannifu bismillah, tetapi fiilnya itu diakhirkan dan disesuaikan dengan keadaan. Maksudnya apa disesuaikan dengan keadaan? Ketika keadaan kita ingin menulis, maka bismillah, takdirnya apa? Bismillahi aktub. Maka ketika kita ingin melakukan satu pekerjaan, ingin bekerja misalnya, maka ketika sebelum bekerja kita memulai pekerjaan tersebut dengan bismillah, maka takdirnya adalah bismillahi a'malu. Dan begitu seterusnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qaddarnahu, dan kami menakdirkan, memperkirakan yang mahzub itu adalah fi'lan, li'annal asla fil amali, karena sesungguhnya asal pada amalan al-af'alu adalah fi'il atau perbuatan. Itu alasannya kenapa kemudian yang mahzubnya itu adalah fi'il. Karena memang asalnya amalan itu adalah fi'il, perbuatan. Wa qaddarnahu muakharan, dan kami takdirkan fi'il itu muakhar, dia diakhirkan, bukan aktubu bismillah atau usannifu bismillah, tetapi bismillahi aktubu. Nah, kami takdirkan demikian, diakhirkan li faidataini, karena dua faidah. Al-ula, faidah yang pertama, at-tabarruku bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mencari keberkahan dengan memulai dengan bismillah, yaitu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bismillahi aktubu itu artinya, kenapa didahulukan jar majrurnya bismillahnya? Itu dalam rangka bertabarruk dengan memulai dengan bismillah, mencari keberkahan. Ats-tsaniyatu, faidah yang kedua, ifadatul hasri, memberikan faedah hasr, yaitu faedah pembatasan. Hasr itu pembatasan. Li'anna taqdimal muta'alliq, karena mendahulukan muta'alliqnya mana? Bismillah. Yufidu al-hasr, dia memberikan faedah hasr, maka pembatasan, memberikan faedah pembatasan. Baik, karena memang ada kaidah bahwasanya taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr, mengedepankan sesuatu yang haknya untuk diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maf'ulun bih. Dia haknya itu di belakang. Akan tetapi dikedepankan di situ memberikan faedah hasr, pembatasan. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah. Itu juga ditakdirkan fiilnya muakhar itu li ifadatil hasr, untuk memberikan faedah hasr,
bahwasanya hanya dengan nama Allah saya menulis atau yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qaddarnahu munasiban, dan kami takdirkan fiilnya itu munasiban, sesuai. Ya. Li'annahu adallu 'alal muradi, karena dengan ditakdirkan sesuai dengan keadaan tadi itu lebih menunjukkan kepada yang diinginkan. Falau qulna mathalan, kalau seandainya kita katakan mathalan sebagai contoh, ya, indama nuridu, ketika kita ingin an-naqra'a kitaban, untuk kita membaca kitab, kita katakan apa? Bismillahi nabtadi'u. Jadi kata beliau, kalau seandainya kita mengatakan ketika kita ingin membaca sebuah kitab, kita katakan Bismillahi nabtadi'u, dengan nama Allah, yaitu Bismillah kami memulai. Bukan Bismillah kami membaca, tapi Bismillah kami memulai. Ma yudra bimadza nabtadi'u, maka tidak diketahui dengan apa kita mulai. Ya, kita mulai itu mulai apa? Lakin akan tetapi ketika kita mengatakan ketika ingin membaca Bismillahi akra'u, Bismillahi aku membaca, yakunu adalla 'alal muradi, maka hal tersebut lebih menunjukkan kepada yang diinginkan, alladzi abtadi'u bihi, yang aku memulai dengannya. Maka itu lebih jelas dalam menunjukkan maksud, ya, bahwasanya aku ingin membaca dengan nama Allah, memulai dengan Bismillah aku membaca. Bismillah aku menulis, Bismillah aku makan, Bismillah aku bekerja, dan seterusnya. Maka itu lebih menunjukkan kepada apa yang diinginkan. Maka itulah kenapa ditakdirkan fiilnya itu fiil yang sesuai, tidak secara umum dengan fiil apa? Nabtadi'u atau abtadi'u atau yang semakna. Hanya dengan makna memulai. Tetapi disebutkan fiil, ditakdirkan fiil yang sesuai. Nah, barakallahu fiik. Kemudian pembahasan tentang lafzul jalalah Allah. Qala asy-syarih rahimahullah, Allahu alamun alal bari. Allah itu adalah nama Sang Pencipta, Jalla wa ala. Wa huwa al-ismul ladzi tatba'uhu jami'ul asma'i. Dan Allah ini adalah nama yang tatba'uhu, mengikutinya seluruh nama-nama Allah yang lain. Hatta innahu fi qaulihi ta'ala, sampai dalam firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaik, kitab yang telah kami turunkan kepadamu, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, ke jalan Allah al-aziz yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah yang miliknya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, dan celaka bagi orang-orang kafir karena mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Surat Ibrahim ayat 1 sampai 2. Maka perhatikan kata beliau rahimahullah, la naqulu, tidaklah kita mengatakan, inna lafzul jalalati Allah, bahwasanya lafzul jalalah sifatun, sebagaimana dalam ayat ini. Ya, dia bukanlah sifat dari Al-Aziz atau Al-Hamid, tetapi lafzul jalalah di situ kata beliau bal naqulu, tetapi kita katakan hiya
lafzul jalalah itu adalah atfu bayanin. Dia adalah ataf bayan. Jadi di dalam firman Allah tersebut, lafzul jalalah itu bukanlah sifat atau naat. Ya, dia adalah ataf bayan. Ya, justru seluruh nama Allah yang lain yang dia mengikuti lafzul jalalah Allah. Maka kata beliau rahimahullah, bal naqulu hiya atfu bayanin. Tetapi kita katakan dia adalah ataf bayan. Li'alla yakuna lafzul jalalati, agar lafzul jalalah itu tidaklah menjadi tabi'an, tidaklah menjadi tabi', tabi'iyatan na'ti lil man'uti, yaitu mengikutnya naat kepada man'ut. Jadi dia bukanlah tabi', yaitu sebagaimana naat itu mengikuti man'ut. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang nama Allah Ar-Rahman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam syarahnya, Ar-Rahmanu, Allah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu adalah ismun minal asma'i al-mukhtassati billahi azza wa jalla. Ar-Rahman itu adalah satu nama dari nama-nama yang khusus bagi Allah azza wa jalla. La yutlaqu ala ghairihi, dan tidaklah digunakan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ar-Rahman itu nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. War-Rahmanu, dan Ar-Rahman maknanya adalah al-muttasifu birrahmatil wasi'ati, yang bersifat dengan rahmat yang luas. Jadi Ar-Rahman itu adalah yang bersifat dengan rahmat yang luas. Kemudian makna Ar-Rahim, qala As-Sarih, ya, rahimahullah, Ar-Rahimu, nama Allah Ar-Rahim, yutlaqu ala Allahi azza wa jalla wa ala ghairihi, dia digunakan untuk Allah azza wa jalla dan juga bisa digunakan untuk selain Allah azza wa jalla. Wa maknahu, dan maknanya, makna Ar-Rahim adalah dzurrahmatil wasilati, adalah yang memiliki rahmat yang sampai, yang wasil, ya. Farrahmanu dzurrahmatil wasiati, maka Ar-Rahman itu maknanya adalah yang memiliki rahmat yang luas. War-Rahimu, dan Ar-Rahim itu maknanya adalah dzurrahmatil wasilati, yang memiliki rahmat yang sampai, artinya sampai kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Faida, maka apabila jumi'a, keduanya, kedua nama tersebut dihimpun atau dikumpulkan, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dikumpulkan, saral muradu birrahimi, jadilah yang diinginkan dengan Ar-Rahim adalah al-musila rahmatahu, al-musila rahmatahu, yang menyampaikan rahmatnya ila may yasha'u min ibadihi, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Baik, itu demikian ya. Ketika digabungkan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka yang diinginkan dengan Ar-Rahim adalah yang menyampaikan rahmatnya, ya, yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Perhatikan di situ kalimat saral muradu birrahimi al-musilah, ya, al-musilah dibaca fathah, dia nasab sebagai isim atau khobar sor, khobar sor, karena sor termasuk saudarinya kana. Kemudian dibaca rahmatahu, setelahnya rahmatahu
Kenapa? Dia maf'ulun bih. Maf'ul bih dari mana? Dari isim fa'il yang beramal. Mana isim fa'ilnya? Al-musil. Itu isim fa'il dan dia beramal sebagaimana amalan fi'il. Maka dia menasabkan maf'ulun bih. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Jadi tadi kalau dihimpun atau digabungkan atau dikumpulkan kedua nama tersebut, maka yang diinginkan dengan Ar-Rahim adalah yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yu'adzibu may yasha', Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki, wa yarhamu may yasha'u, dan Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki, wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 21. Naam, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ألم يعلموا